Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya, nikmatnya yang sangat luar biasa, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menjalankan ibadah puasa dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam tak lupa kita sampaikan juga pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kelak akan kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sedikit materi tentang menjaga keseimbangan hidup. Keseimbangan dalam hidup itu adalah kunci untuk menjaga kesejahteraan, kebahagiaan, tidak hanya fisik, mental, tapi juga spiritual kita. Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 77, yang artinya, mencarilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi, sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Menjaga keseimbangan hidup dalam Islam itu artinya kita harus bisa membagi secara proporsional, baik itu energi kita, waktu kita, untuk urusan tidak hanya urusan dunia, tapi juga urusan akhirat sebagai tujuan hidup kita. Dalam menjaga keseimbangan hidup dalam sehari-hari, kita dapat melakukan banyak hal. Salah satunya, menjaga keseimbangan dalam hal ibadah dan dalam hal interaksi sosial kita. Sebagai seorang muslim, kita tahu tujuan hidup kita adalah untuk mencapai kebahagiaan di negeri akhirat nanti. Kita bisa mencapainya dengan sholat, beribadah sholat, puasa, kemudian berzikir, membaca Al-Quran, ataupun ibadah-ibadah yang lain, baik itu ibadah wajib ataupun ibadah sunnah. Namun dalam hal ini kita tidak boleh melupakan juga, saat kita hidup di dunia ini, kita tidak boleh putus terhadap interaksi dengan lingkungan sekitar kita. Kita tidak boleh memutus silaturahmi dengan keluarga, dengan teman, lingkungan masyarakat, ataupun orang di sekitar kita. Sebagaimana sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Asyakir, yang artinya, kerjakanlah urusan-urusan duniamu seakan-akan engkau hidup untuk selama-lamanya, dan kerjakanlah urusan-urusan akhiratmu seakan-akan engkau mati esok hari. Selain keseimbangan dalam ibadah dan kehidupan sosial, kita juga bisa menerapkannya dalam keseimbangan saat kita melakukan suatu pekerjaan. Dalam menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat, selain fokus beribadah kepada Allah, manusia juga dianjurkan untuk belajar, menuntut ilmu, bekerja mencari nafkah, ataupun melakukan aktivitas yang lain. Namun di sini kita harus ingat, tubuh kita yang digunakan untuk melakukan aktivitas-aktivitas tersebut, itu juga harus diberi waktu untuk beristirahat. Di sini istirahat berfungsi untuk menyegarkan pikiran dan tubuh. Seperti yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 47, yang artinya, dan dialah yang menjadikan malam untukmu sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat, dan dia menjadikan siang untuk bangkit berusaha. Yang ketiga adalah keseimbangan untuk menjaga kondisi jasmani dan rohani kita. Kita harus bersyukur pada Allah atas segala nikmatnya, salah satunya diberi tubuh yang sehat, yang kuat, sehingga kita bisa melakukan segala aktivitas, baik itu aktivitas secara ibadah ataupun aktivitas sosial kita. Oleh karena itu, untuk mensyukuri hal tersebut, kita perlu menjaga pola makan, kemudian berolahraga, menghindari hal-hal negatif yang dapat merusak tubuh kita, baik tubuh ataupun mental kita. Kita juga harus bersyukur, berpikir positif, sehingga kondisi jasmani ataupun rohani kita, fisik ataupun mental kita itu tetap terjaga, sehingga kita dapat melakukan aktivitas kita, baik itu ibadah, interaksi sosial, itu dalam keadaan yang optimal.
Selanjutnya, keseimbangan dalam hal pengeluaran. Nah, ini berhubungan dengan finansial. Secara finansial, kita tahu rezeki itu datangnya dari Allah. Kita bisa memanfaatkan rezeki itu untuk dibelanjakan kebutuhan-kebutuhan pokok kita, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, ataupun kebutuhan yang lain. Namun kita tidak boleh lupa di dalam rezeki yang Allah berikan itu ada hak dari orang lain. Kita bisa mengeluarkan sedekah, ataupun kita bisa mengeluarkan zakat. Mumpung di bulan Ramadan seperti ini. Seperti yang Allah jelaskan dalam Al-Furqan ayat 67, dan termasuk hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan, tidak pula kikir, di antara keduanya secara wajar. Nah, itu beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga keseimbangan dalam sehari-hari. Menjaga keseimbangan hidup itu adalah sebuah tantangan tersendiri. Setiap orang akan memiliki tantangan yang berbeda. Namun di sini kita dapat melakukannya secara perlahan, mulai dari hal-hal yang terkecil yang ada di sekitar kita, hal-hal yang terdekat dari kita, agar pola keseimbangan hidup itu dapat dilakukan secara mudah dan efektif. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.